Hari Krishna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Jadi hari ini kami ditugaskan untuk menyampaikan topik tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu, lila beliau, ya, dalam alasan kemunculan beliau, ya, yang bersifat luar ataupun external reason. Jadi setiap ketika Tuhan Yang Maha Esa atau Sri Krishna muncul sebagai avatara di dunia material ini, itu paling tidak ada dua alasan yang bersifat eksternal dan internal. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas alasan eksternal. Ya. Eksternal itu artinya beliau muncul, ya, untuk memberikan untuk kepentingan orang luar ataupun kepentingan para penyembahnya, seperti itu. Ya, kalau alasan internal itu adalah untuk kepuasan dan kebahagiaan ataupun kenikmatan beliau sendiri, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang alasan eksternal dari kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Jadi sebelum itu mari kita bersama-sama menyampaikan menyampaikan doa pada beliau, sebagaimana kita di dalam Chaitanya Charitamrita ini, Adilila bab 3, sloka 1. Sri Chaitanya Prabhum Vande Yat Padasraya Viryata Sangrinati Akara Vratad Ajna Siddhanta Sanmanim. Hamba bersujud kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu atas kekuatan naungan kaki padmanya. Bahkan orang bodoh pun mampu mengumpulkan permata-permata berharga berupa kebenaran yang meyakinkan dari pertambangan yang berupa kitab suci yang diwahyukan. Nah, doa ini, ya, kita sampaikan pada kaki padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena di sini beliau jelaskan hanya atas kekuatan naungan, ya, kaki padma beliau. Artinya ketika kita mengambil perlindungan sepenuhnya pada kaki padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, bahkan orang-orang yang paling bodoh sekalipun. Jadi kita ini adalah orang-orang yang bodoh sebelumnya, karena kita begitu terikat dengan kepuasan dan kenikmatan material. Ya. Tapi dengan kita berlindung pada kaki padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, dijelaskan, ya, mampu untuk mengumpulkan permata-permata, ya, dari tambang. Kalau di dunia ini orang bisa mengumpulkan permata dan sumber-sumber dari alam ini, ya, dari pertambangan, seperti itu. Nah, di sini kitab suci dijelaskan sebagai tambang. Ya, dengan karunia dan berlindung pada kaki padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita dapat mengumpulkan permata-permata yang indah dari tambang kitab suci Weda, seperti itu. Ya. Kemudian sloka yang kedua adalah Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dwaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brindam. Segala pujian kepada Sri Chaitanya, segala pujian kepada Sri Nityananda, segala pujian kepada Adwaita Chandra, dan segala pujian kepada semua penyembah Sri Chaitanya. Nah, sekarang kita akan lanjut, ya, membaca sloka
yang kita dari sloka 35 kan, ya. Sloka 35, ya. 35 sampai 40. Iya, ya. Tatra Yoga Watarajani Garga Mahasaya Krishnera Nama Karane Karya Nirnaya. Artinya Tantra artinya tentang dia atau tentang beliau. Yuga Awatara, inkarnasi untuk zaman Kali Yuga ini. Jani, ya, mengetahui. Garga Muni. Mahasaya, kepribadian agung. Krishnera, mengetahui Sri Krishna. Nama Karane, ya, pada upacara pemberian nama. Kariyace, membuat. Nirnaya, penegasan. Nah, di sini dijelaskan karena mengetahui bahwa Sri Chaitanya, ya, adalah inkarnasi untuk Kali Yuga, Garga Muni ketika upacara pemberian nama untuk Krishna telah meramalkan kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi pada saat Garga Muni memberikan pada saat upacara Namakarana untuk kemunculan Sri Krishna, beliau sudah menjelaskan bahwa Sri Krishna itu sudah muncul pada setiap zaman. Itu artinya ketika itu beliau menyampaikan bahwa pada zaman Satya beliau muncul dengan warna putih, pada zaman Treta beliau muncul dengan warna merah, kemudian pada zaman Kali akan muncul dengan warna kuning, emas seperti itu, dan kemudian pada saat ini beliau muncul dengan warna gelap. Seperti itu beliau sudah menjelaskan. Artinya beliau sudah mengetahui bahwa pada zaman Kali Yuga ini Sri Krishna akan muncul dengan warna kuning emas. Nah, itu penjelasan sloka 35. Kemudian sloka 36. Asan warnastra yohyasya grinato nu yugam tanu suklo raktas tatapita idanim krishnatam gata. Anak ini artinya Krishna, karena ini masih dikutip dari pernyataan Garga Muni. Anak ini memiliki 3 warna lain. Jadi Krishna, ya, waktu itu beliau muncul dalam warna Krishna atau warna gelap seperti itu. Karena itu Garga Muni menjelaskan, ya, anak ini juga mempunyai ketika muncul pada zaman yang berbeda, mempunyai warna yang berbeda seperti itu. Warna lain yaitu putih, merah, dan kuning. Ya. Ketika dia muncul pada zaman yang berbeda-beda. Jadi ketika Krishna muncul di dunia ini dalam awatara yang berbeda-beda, pada zaman yang berbeda, beliau juga muncul dengan warna yang berbeda. Sekarang dia telah muncul dengan warna kehitam-hitaman yang rohani. Jadi ketika itu Garga Muni sudah menyampaikan bahwa Krishna yang muncul pada saat itu, pada saat 2 para yoga yang lalu, dengan warna kehitaman. Ya, dan setiap zaman beliau juga sudah muncul, ya, dalam awatara yang berbeda dengan warna yang berbeda pada zaman yang berbeda. Ya. Penjelasan hanya 1 kalimat di sini. Ini adalah sebuah sloka dari Srimad Bhagavatam, skanda 10 bab 8 sloka 13. Sekarang sloka 37. Sukla rakta pita warna etina dyuti satya treta kalikale darena sripati. Sukla artinya putih, rakta merah, pita warna artinya warna kuning, ya. Ini, tina artinya 3, dyuti warna badan, satya pada zaman Satya Yuga, treta pada zaman Treta Yuga.
Kali-kali pada zaman Kali, Darena mewujudkan Sri Pati, suami Dewi Keberuntungan. Ya. Jadi beliau adalah kepribadian yang kekal. Beliau adalah Mahawisnu, Sri Wisnu ataupun Sri Krishna sendiri. Ya, kalau Sri Krishna konsort ataupun sakti beliau, pasangan beliau adalah Sri Radha. Ketika beliau sebagai Sri Wisnu, pasangan beliau adalah Laksmi, seperti itu. Jadi selalu ada mendampingi, ya. Karena beliau adalah energi dan energetik. Krishna adalah energetik, artinya yang sumber dari segi tenaga itu, dan ya sakti itu adalah energinya, seperti itu. Ya. Putih, merah, dan kuning. Ini adalah 3 warna badan yang diambil oleh Tuhan. Ya, suami Dewi Keberuntungan. Masing-masing pada zaman Satya, Treta, dan Kali Yuga. Ya, jadi ini masih pernyataan dari Gargamuni yang menyampaikan bahwa untuk dipahami bahwa Krishna itu bukan anak biasa, bukan manusia biasa, tapi beliau adalah Tuhan yang sudah muncul pada setiap zaman dengan warna yang berbeda-beda, seperti itu. Karena pada zaman Dwapara, ketika Gargamuni hadir untuk upacara pemberian nama untuk Krishna, nama Karana itu yang dikirim oleh Wasudewa kepada Nanda Maharad. Ya. Jadi ketika itu Gargamuni sudah menjelaskan. Ya. Idanim dwaparetina haila Krishna warna esabas tatragama purane rawa marma. Idanim artinya sekarang, saat ini, artinya pada saat Kali Yuga, Dwapara Yuga itu. Dwapare, pada zaman Dwapara Yuga, ya, artinya pada saat Dwapara, pada saat Krishna muncul. Tino, dia, beliau. Haila adalah, ya, Krishna warna, warna kehitam-hitaman. Ini. Saba, semua. Sastra agama dan kesastraan Weda. Puranera, mengenai kitab-kitab Purana. Marma, inti. Ya. Nah, dalam sloka ini, Gargamuni menjelaskan, sekarang pada zaman Dwapara Yuga, Tuhan telah muncul dengan warna kehitam-hitaman. Ya. Ini adalah intisari dari pernyataan-pernyataan di dalam kitab-kitab Purana dan kesastraan Weda lainnya, dengan mengacu kepada konteksnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Gargamuni tentang ciri-ciri Awatara Krishna muncul pada setiap zaman yang berbeda itu, beliau mengutipnya dari sastra, bukan dari kebanyakan orang berpikir, oh mungkin ini begini, mungkin itu begitu, seperti itu. Tapi para acarya, ya, selalu beliau berbicara berdasarkan atas kitab suci. Ya, seperti guru parampara, guru-guru kita, ya, ataupun para penyembah ketika berbicara, dia tidak boleh mengatakan, oh menurut hemat saya, ataupun kira-kira seperti itu. Tidak. Ya. Pelajaran kerohanian itu adalah sesuatu yang autentik. Tidak boleh menurut pikiran kita. Ya. Kita harus menyampaikannya berdasarkan kebenaran kitab suci. Ya. Ataupun kitab suci juga mengacu juga di dasar guru sadhu sastra, itu acuan kita. Ya, kita mengutip guru, guru juga mengutip sastra seperti itu, dan juga guru juga mengutip apa yang disampaikan oleh para acarya sebelumnya, seperti itu. Jadi inilah acuan kita, ataupun ketika seseorang akan menyampaikan sesuatu, hendaknya ada dasarnya. Ya, seperti ya, orang ketika beracara di pengadilan, dia akan mengutip baik jaksa, baik hakim maupun pembela.
mereka akan mengemukakan argumen-argumen mereka, alasan-alasan mereka itu berdasarkan kitab-kitab undang-undang atau hukum yang berlaku seperti itu. Mereka tidak bisa mengatakan menurut pikiran saya, menurut hemat saya, kira-kira begini, seperti itu, tidak. Nah, begitu pula ketika kita menyampaikan sesuatu hendaknya berdasarkan atas kebenaran kitab suci, seperti itu. Sloka berikutnya, sloka 39. Dwapare Bhagawan Syama Pitawasa Nija Yuda Sriwat Sadibir Akaisca Laksanair Upalaksita. Yang artinya, pada dua prayoga personalitas Tuhan yang Maha Esa muncul dengan warna kehitam-hitaman. Dia mengenakan pakaian berwarna kuning. Ya. Dia memegang senjatanya sendiri dan dia terhias dengan permata kaustuba serta tanda Srivatsa. Seperti inilah ciri-cirinya diuraikan. Jadi padanya zaman dua para yoga beliau muncul sebagai Sri Krishna. Ya, di sini diberikan ulasan ciri-ciri secara ringkasnya seperti itu. Yaitu ya, beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, Syama artinya berwarna kehitam-hitaman, ya. Kemudian Pitawasa, beliau mengenakan pakaian yang kuning, ya, dhoti kuning, ya. Kemudian Ayuda, beliau juga memiliki senjata beliau apa, cakra, kan, ya, seperti itu. Dan dihias dengan permata kaustuba serta tanda Srivatsa. Jadi beliau mengenakan permata kaustuba dan tanda Srivatsa, artinya garis ya berwarna kuning keemasan di dada beliau. Seperti itulah ciri-ciri dari personalitas Tuhan yang Maha Esa ketika beliau muncul, ya, pada zaman Dwapara Yoga yang lalu. Ya. Nah, dari penjelasan atas sloka ini ada penjelasan singkat. Penjelasan ini adalah sebuah sloka dari Srimad Bhagavatam, skanda 11, bab 5, sloka 27, yang disabdakan oleh Resi Karabhajana. Ya. Salah seorang dari 9 ahli kebatinan kerajaan yang menjelaskan kepada Raja Nimi tentang berbagai aspek Tuhan pada berbagai zaman. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada saat Wasudeva, ayah Sri Krishna, bertemu dengan Narada Muni, beliau bertanya bagaimana kami yang hidup dalam kehidupan rumah tangga ini juga bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti itu. Karena itu, ya, Narada Muni menyampaikan pengetahuan kepada Wasudeva dengan mengutip percakapan antara Karabhajana dengan Maharaja Nimi, ya, seperti itu. Jadi karena pengetahuan ini adalah pengetahuan yang kekal, ya, maka beliau mengutip sastra ataupun apa yang sudah disampaikan oleh para resi terdahulu, seperti itu. Nah, kita juga seperti itu, ketika kita menyampaikan sesuatu kita mengutip sesuai dengan konteksnya, ya, kita mengutip sastra ataupun kebenaran-kebenaran yang dijelaskan dalam kitab suci, ya. Nah, sekarang sloka 40 ini, ya, menjelaskan tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kali yuge yuga dharma namera pracara tati lagi pitawarna Chaitanya Watara. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kali yuga dharma namera pracara tati lagi pitawarna Chaitanya Watara. Kali Yuge, pada zaman Kali,
Yuga Dharma, pelaksanaan Dharma untuk zaman. Ya. Namera, mengenai nama suci. Pracara, penyebarluasan. Tati, ini. Lagi, untuk. Pita warna, memiliki warna kuning. Cetanya Awatara, inkarnasi Sri Krishna Cetanya. Arti slokanya, pelaksanaan Dharma untuk zaman kali adalah mengumandangkan keagungan nama suci. Ya, jadi sloka ini sudah menjelaskan bahwa Yuga Dharma ataupun Dharma untuk Kali Yuga sekarang ini ya, adalah mengumandangkan nama suci. Ya, mengumandangkan nama suci itu bisa dengan kirtan, dengan japa dan sebagainya seperti itu. Hanya untuk tujuan tersebut, ya, Tuhan dengan warna kuning turun sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Tuhan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah untuk mengajarkan Yuga Dharma, untuk mengajarkan Dharma khusus untuk Kali Yuga sekarang ini, seperti itu. Ya. Dan Harinam Sankirtan ini, ya, pada zaman kali sekarang ini bersifat khusus karena ya, Krishna sendiri muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Tapi pada zaman-zaman Kali Yuga yang lainnya, ya, Harinam Sankirtan tidak seperti yang ada pada zaman Kali Yuga sekarang ini. Ya, itu. Sekarang kita baca penjelasan dari Srila Prabhupada. Pada zaman Kali saat ini, sistem Dharma yang praktis bagi semua orang adalah pengucapan nama Tuhan. Ya. Hal tersebut diperkenalkan pada zaman ini oleh Sri Chaitanya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu lah yang memperkenalkan cara pengucapan nama suci ini. Ya. Bhakti Yoga sebenarnya dimulai dengan mengucapkan nama suci. Ya. Jadi kita sekarang mempraktikkan Bhakti Yoga ini, itu diawali dengan pengucapan nama suci. Pengucapan nama suci Krishna, Mahamantra Hare Krishna. Ya. Sebagaimana yang dibenarkan oleh Madhva Acharya dalam ulasan beliau atas Mundaka Upanishad. Beliau mengutip sloka berikut dari Narayana Samhita. Jadi Prabhupada pun dalam penjelasannya mengutip apa yang sudah dijelaskan oleh para acarya terdahulu. Di sini beliau mengutip apa yang sudah pernah disampaikan oleh Madhva Acharya, ya, tentang pengucapan nama suci ini. Itu dari Narayana Samhita. Dwaparerja yajnair Vishnur Pancatatra istu kevalai kalau tu nama matrena pujate Bhagavan Hari. Yang artinya pada Dwapara Yuga orang-orang hendaknya memuja Sri Vishnu hanya dengan prinsip-prinsip aturan Narada Pancharatra dan kitab-kitab absah lainnya. Artinya, ya, pada zaman Dwapara Yuga itu adalah paricaryayam, artinya memuja arca. Yang memuja arca itu juga harus sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab suci, khususnya Narada Pancharatra, ya, ataupun Narayana Samhita, seperti itu. Ya. Jadi kita orang memuja arca tidak boleh menurut hemat ataupun kehendak dan tata cara orang-orang per orang begitu. Ya, apapun yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dalam kitab suci. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran kitab suci, maka itu akan memberikan efek dan memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita melakukan berdasarkan atas ego kita, ya, ataupun kita membuat cara sendiri seperti itu, siapa yang akan peduli seperti itu? Untuk siapa kita melakukannya seperti itu? Ya, maka itu tidak akan memberikan nilai atau arti apapun seperti itu. Ya.
Akan tetapi pada zaman kali orang-orang hendaknya cukup dengan mengucapkan hanya nama suci personal Tuhan Yang Maha Esa saja. Ya, jadi di sini ditekankan oleh Srila Prabhupada pada zaman kali sekarang ini, ya, satu-satunya yang sangat efektif yang akan bisa memberikan manfaat tertinggi, ya, untuk kemajuan spiritual hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna saja. Ya. Mantra Hare Krishna disebutkan secara khusus dalam banyak Upanishad seperti Kali Santarana Upanishad di mana disebutkan, ya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti swadasakam nam kalikal masana sanam, ya, natah para ratu paya sarwa vedesu drisyate. Yang artinya, setelah mencari ke seluruh kesusastraan Weda, seseorang tidak dapat menemukan sebuah cara keagamaan untuk zaman ini yang lebih mulia dari pengucapan Mahamantra Hare Krishna. Ya. Jadi kalau kita mencari ke seluruh kesusastraan Weda pada zaman kali Yuga ini, ya, tidak ada cara yang lain yang dijelaskan kecuali hanya dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna seperti itu. Iti sodaskam nam kali kalmasana sanam. Jadi 16 suku kata ini, yaitu Mahamantra Hare Krishna, terdiri pada 16 suku kata. Ya, kali kalmasana sanam. Ya, ini yang akan mampu mengatasi atau membersihkan, ya, pengaruh buruk dari zaman Kali Yuga. Ya. Dan ini adalah merupakan kesimpulan dari semua kitab suci Weda. Ya. Jadi seperti juga dijelaskan dalam kutipan sloka yang lain, Harir nama ewa kewalam, kalau nastiewa gatiranyata. Ya. Jadi pada zaman Kali Yuga ini tidak ada cara lain untuk mencapai kesempurnaan spiritual atau kemajuan spiritual hanya dengan apa? Mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Kenapa ini ditekankan sampai 3 kali? Ya, itu ada 2 alasan. Ya, pertama, Hare nama ewa kelo. Kalau nastiewa. Artinya tidak ada cara lain. Nah, kenapa disebutkan 3 kali? Ya. Tidak dengan cara karma yoga, tidak dengan cara jnana yoga, tidak juga dengan cara yoga yang lainnya ataupun meditasi dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi itu yoga ataupun cara yang pada umumnya, ya, orang praktekkan di dunia material ini ketika orang ingin menempuh jalan yoga atau mencapai kesempurnaan hidup seperti itu. Ya, ada Astanga yoga, ada Raja yoga, Jnana yoga, ya, karma yoga dan sebagainya seperti itu. Ya, tapi hanya dengan mengucapkan tidak dengan karma yoga, tidak dengan Jnana yoga, tidak juga dengan Raja yoga ataupun dengan meditasi seperti itu. Tapi hanya Hare nama. Ewa Kelwa. Hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci. Ini penegasan yang kedua. Artinya, ketika sesuatu itu ditegaskan sampai 3 kali, itulah merupakan kesimpulan yang harus diikuti. Seperti itu artinya. Ya. Nah, di dalam di dalam Srimad Bhagavatam itu percakapan antara Kardama Muni, Narada Muni dengan Wasudewa yang mengutip dari pernyataan dari Karabhajana Resi, juga yang menjelaskan
meramalkan tentang kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Di dalam kanto 11 bab 5 sloka 32 dijelaskan, Krishna warnam twisa Krishna sanggo pangastra parsadam yajnyai sankirtana prayair yajanti hi sumedasa. Ya, artinya Krishna warnam, repeating the syllable Krishna. Ya. Artinya beliau selalu mengucapkan nama Krishna. Ya. Seperti ketika beliau perjalanan ke India Selatan, karena di India Selatan itu banyak Mayawadi, banyak pengaruh Buddhis dan sebagainya. Karena itu beliau selalu, ya, selama dalam perjalanan, beliau selalu mengucapkan nama suci Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Ya, seperti itu. Rama Ragava, Rama Ragava, Rama Rama Ragava Pahima. Seperti itu. Jadi beliau selalu mengucapkan nama suci Krishna. Beliau adalah Krishna sendiri dalam bentuk sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tapi beliau selalu, ya, mengucapkan nama suci Krishna seperti itu. Ya. Inilah yang disebut dengan Krishna Warnam, mengucapkan nama Krishna. Ya. Twisa dengan warnanya. Ya. Akrishnam, artinya beliau tidak berwarna Krishna Warnam. Ya. Twisa Krishna, artinya warna beliau bukan warna gelap. Ya. Tapi Krishna artinya beliau berwarna kuning emas, ya, ataupun golden. Sa Angga, ya, Angga artinya bagian-bagian, ya. Sa Angga artinya bersamaan dengan teman-teman intim beliau, ya. Upangga, ya. Upangga artinya para pelayan. Ketika beliau muncul, beliau diiringi oleh teman-teman intim beliau dan juga para pelayan-pelayan ataupun para penyembah-penyembah beliau. Astra artinya senjata. Apakah senjata Sri Chaitanya Mahaprabhu? Beliau tidak membawa senjata tajam ataupun tidak membawa cakra, panah ataupun gada dan lainnya, kan? Astra beliau adalah ketampanan, keindahan wajah beliau dan Mahamantra Hare Krishna, itu senjata beliau. Ya. Parsadam, ya, artinya juga teman-teman rahasia beliau. Jadi semua penyembah-penyembah yang mengiringi, yang muncul bersama dengan lila Sri Chaitanya Mahaprabhu itu, ya, semua ada yang dari para gopi ataupun para manjari dan juga dari penyembah-penyembah yang lainnya. Ya, seperti itu, tidak ada roh-roh yang terikat dari dunia material ini yang menemani beliau. Semuanya kalau kita baca dalam Chaitanya Charitamrita itu, semuanya itu adalah teman-teman intim Sri Chaitanya Mahaprabhu yang pada zaman dua para yuga beliau muncul sebagai orang tua, teman, kekasih dan sebagainya. Ya, ada sekarang muncul karena beliau ataupun teman-teman intim Srimati Radharani pada umumnya. Ya, dan teman-teman daripada Nityananda Prabhu itu adalah dari para gopal ataupun para anak-anak gembala sapi pada umumnya, seperti itu. Tapi pada zaman Kali Yuga ini, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun Srimati Radharani, ya, Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam mood sebagai Srimati Radharani, ya, dalam wujud sebagai kalau kita sebut sebagai seorang laki-laki, maka teman-teman intim beliau, ya, yang dulunya beliau adalah gopi ataupun Srimati Radharani seperti itu pada zaman Kali Yuga sekarang ini, beliau muncul dalam pakaian ataupun dalam wujud sebagai laki-laki seperti itu. Ya. Jadi sebagai Srimati Radharani, beliau muncul sebagai Gadadhar Pandit, ya, seperti itu, kan. Ya. Prasadam artinya teman-teman rahasia, yajnyai, ya, korban suci,
Ya. Sankirtana Prayer, ya. Consisting chiefly of congregational chanting. Jadi Sankirtan Yadnya beliau melaksanakan Sankirtan Yadnya bersama teman-teman intim beliau. Beliau melaksanakan Sankirtan Yadnya ini. Ya. Yanti, ya, they worship. Ya. He certainly Sumedasa, intelligent person. Jadi di sini dijelaskan orang-orang cerdas pada zaman Kali Yuga ini memuja inkarnasi personal Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan apa? Dengan Sankirtan Yadnya. Itu dijelaskan. Ya. Nah, kita akan membaca juga penjelasan dari sloka ini karena juga ini cukup panjang, ya. Saya kira waktu akan cukup. Penjelasan yang sama dikutip oleh Sri Krishna Das Kavirya di dalam cetatnya Caritamrita Adilila bab 3 sloka 52 bagian di belakang ini. Ya. Srila Prabhupada telah memberikan komentar atas sloka ini. Sloka ini adalah dari Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 5 sloka 32. Srila Jiva Goswami telah menjelaskan sloka ini dalam komentar beliau atas Srimad Bhagavatam yang dikenal ataupun disebut sebagai Krama ya. Srila Jiva Goswami menjelaskan arti daripada Krishna Warnam ini. Ya. Artinya bahwa Krishna Warnam artinya adalah Sri Krishna Chaitanya. Krishna Warnam dan Krishna Chaitanya itu artinya ekuivalan, artinya sejajar atau sama. Ya. Nama Krishna muncul bersamaan dengan Tuhan Krishna dan Chaitanya Krishna. Karena tidak ada perbedaan sesungguhnya antara, ya, Sri Krishna dan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Dan juga dengan Jagana Srila Gurudev selalu mengutip Sri Krishna, Sri Gaura, Sri Jagannath, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang sama. Ya. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa, tetapi beliau selalu menjelaskan tentang nama Krishna dan juga menikmati kebahagiaan rohani ketika beliau mengucapkan dan mengingat nama suci Krishna dan bentuk Krishna. Nah, kita pun kalau kita selalu tekun dalam mengucapkan nama suci Krishna, ya, kalau pengucapan nama suci Krishna kita menjadi murni, maka kita otomatis akan selalu ingat dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Krishna. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya kita mempraktekkan kehidupan spiritual pada zaman Kali Yuga ini. Ya. Tuhan Sri Krishna sendiri muncul sebagai Chaitanya Mahaprabhu untuk mengajarkan, ya, pengetahuan ataupun gospel, artinya pengetahuan ajaran yang tertinggi. Warnayati artinya mengucapkan ataupun menjelaskan. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu mengucapkan nama suci Krishna dan menjelaskannya juga. Ya. Jadi beliau sendiri mempraktekkan, ya, mengucapkan nama suci, dan beliau menyuruh, ya, memerintahkan kepada semua teman-teman intim beliau untuk mengajarkan pengetahuan ini, juga mengajarkan cara pengucapan nama suci Krishna ini, seperti itu. Dan pada lila beliau, sebagaimana sudah sering juga kita mengingat, sering kita mendengar, sering menjelaskan, ya, ketika mulai beliau mengajarkan Sankirtan Yadnya ini, beliau memerintahkan kepada dua teman intim beliau, yaitu Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur, untuk selalu keluar mengetuk setiap rumah, ya, setiap pintu, ya, dan untuk minta sedekah. Sedekah apa yang mereka minta? Bukan minta sumbangan beras atau uang seperti itu, tapi ketika beliau mengetuk setiap rumah dan ketika
pemilik rumah keluar, beliau memohon, "Oh Tuhan, tolong ucapkanlah nama suci Krishna, ucapkan mantra Hare Krishna," seperti itu. Ya. Dan orang-orang yang cukup beruntung, ya, mereka mengikuti melaksanakan perintah Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur, ya. Dan mereka mengucapkan nama suci Krishna dan kemudian menari bersama dan kadang-kadang jatuh terguling-guling di tanah seperti itu. Jadi inilah contoh yang beliau berikan dan inilah perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau sendiri mempraktikkannya, mengajarkannya, dan beliau sendiri juga menikmatinya ataupun mengucapkannya, mempraktikkannya seperti itu. Inilah yang dijelaskan acara dan pracara. Ya. Jadi beliau memberikan contoh, beliau sendiri yang melakukannya. Seperti itu dijelaskan. Ya. Dan ya, whoever meet him will automatically chant the holy name of Krishna. Nah, siapapun yang bertemu dengan beliau, otomatis mereka akan mengucapkan nama suci Krishna dan akhirnya mereka juga dapat menjelaskannya kepada orang lain. Ya, seperti itu juga kita sekarang, semua penyembah kita diajarkan dari awal kita bergabung dalam kesadaran Krishna ini, kita selalu mengucapkan nama suci Krishna, kita mendengarkan Krishna kata seperti itu. Nah, para penyembah yang sudah siap, mereka keluar untuk mengajarkan kepada masyarakat. Kita tetap mempraktikkannya bersama-sama. Tapi kita juga menyebarluaskan pengetahuan ini, menyemangatkan penyembah lainnya juga untuk tetap tekun dalam kesadaran Krishna ini. Itulah yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu bersama teman-teman intim beliau. He inject one with transcendental Krishna consciousness. Jadi beliau ya meninjeksi, artinya memberikan pengetahuan ini kepada pengetahuan kesadaran Krishna ini kepada setiap orang, ya, yang kemudian mereka kusuk dalam mengucapkan nama suci dan terhanyut dalam kebahagiaan rohani. Dalam segala hal, ya, karena itu dalam segala hal beliau muncul di hadapan, ya, he appears before everyone as Krishna. Beliau muncul di hadapan setiap orang sebagai Krishna, either by personality or by sound. Jadi beliau, ya, karena beliau tidak berbeda dengan Krishna sendiri, artinya beliau muncul sebagai Krishna dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun dengan getaran suara Mahamantra Hare Krishna, seperti itu. Therefore, he appears before everyone as Krishna, either as personality or by sound. Karena itu beliau muncul di hadapan kita semua, baik sebagai dalam bentuk wujud sebagai Sri Krishna Chaitanya sendiri maupun dalam bentuk nama suci ataupun nama mantra Hare Krishna. Hanya dengan melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, orang akan mengingat Krishna. Ya. Jadi hanya dengan melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, orang-orang ketika itu akan mengingat Krishna. Karena itu, ya, one may therefore accept him as Vishnu Tattva. Karena itu kita hendaknya menerima beliau juga sebagai Vishnu Tattva. Ya, dengan kata lain Chaitanya adalah Sri Krishna sendiri. Dengan kata lain bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri. Seperti itu. Nah, apa sekarang arti kata yang kedua, Sango Pangastra Prasadam? Ya. Selanjutnya mengacu kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna adalah Krishna sendiri. His body is always decorated with ornament of sandalwood and with the jadi badan beliau, Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu, ya, dahinya, seluruh badan beliau dihiasi dengan pasta candana, ya. Dengan keindahan ketampanan beliau yang sangat luar biasa, beliau menaklukkan setiap orang pada zaman Kali Yuga ini. Ya, jadi inilah yang disebut dengan Sango Pangastra, artinya
astra. Senjata beliau adalah ketampanan beliau. Ya. Keinahan wajah beliau. In other design, the Lord sometimes use weapon to defeat demoniac. Ya. Pada zaman-zaman sebelumnya, Tuhan muncul dengan senjata-senjata tertentu untuk menghancurkan orang-orang yang bersifat asura ataupun para raksasa. But in this age, the Lord subdued them with his all-attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. Tapi pada zaman Kaliuga ini, ya, beliau menaklukkan setiap orang, ya, dengan ketampanan, keindahan wujud beliau. Srila Goswami menjelaskan ketampanan beliau adalah astra. Jadi ketampanan, keindahan beliau adalah astra, adalah senjatanya untuk menaklukkan para asura. Karena beliau adalah yang maha menawan dan maha menarik, ya, it is all attractive, ya. Karena beliau tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Jadi ketampanan ataupun wujud beliau, keindahan beliau adalah senjatanya. Ya, pada zaman-zaman yang lain dia selalu bawa panah seperti Sri Ramachandra, beliau membawa busur dan anak panah. Ketika beliau muncul sebagai Krishna, senjata beliau adalah cakra seperti itu. Ya. Karena beliau adalah yang maha menarik, yang maha menawan seperti itu, is to be understood that all demigod live within him. Karena itu dapat dimengerti pula bahwa semua dewa, ya, ada bersama beliau as his companion, artinya sebagai teman-teman beliau. Jadi teman-teman intim yang pertama, senjata beliau adalah ketampanan, keindahan wajah beliau. Kemudian astra, pangastra, parsadam, artinya teman-teman intim beliau, para dewa, ya, ataupun para teman-teman beliau dari dunia rohani seperti itu adalah teman-teman beliau. Ya. He act were uncommon and his associate wonderful. Jadi kegiatan beliau adalah sangat luar biasa atau tidak biasa, artinya sangat luar biasa, ya. Dan teman-teman beliau juga sangat indah, sangat wonderful, artinya sangat luar biasa, seperti itu. Ketika beliau mengajarkan, menyebarluaskan gerakan Sankirtan ini, ya, beliau menarik, ya, sarjana-sarjana besar, khususnya di Bengal dan di Orissa. Ya, Tuhan Chaitanya Mahaprabhu beliau selalu ditemani oleh teman-teman terbaik seperti Nityananda Prabhu, Adwaita Acharya, Gadadhar, dan Sriwas Pandit. Ya. Jadi beliau selalu seperti ketika beliau di Navadvip, ada seorang sarjana, kalau tidak salah namanya Kesava Kashmiri. Dia adalah ahli mendapatkan karunia dari Dewi Laksmi, ya, ataupun Dewi Saraswati. Ya, kemudian beliau menjadi sombong dan menantang semua sarjana untuk debat seperti itu. Kemudian ketika beliau datang ke Navadvip, ya, para senior, ya, menyuruh, ya, meminta Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menghadapi orang ini seperti itu. Ya, kemudian mereka berdebat di tepi Sungai Gangga dan untuk sebuah penghormatan Sri Chaitanya Mahaprabhu mempersilahkan sarjana ini untuk memuji Dewi Gangga. Hanya dalam beberapa kurang dari 1 jam beliau mengarang sloka-sloka untuk memuji Dewi Gangga, ya, sampai 100 sloka seperti itu. Ya. Tapi ketika Kesava Kashmiri ini mempersilahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengutip sloka, tapi beliau, ya, tidak mengutip sloka sendiri, tapi beliau dapat menemukan kesalahan-kesalahan dari beberapa sloka yang justru ada di tengah-tengah daripada apa yang beliau sampaikan seperti itu. Ya.
Nah, dari hal itu kemudian dia dikalahkan, kemudian dia merasa murus atau merasa sedih, ya. Dan akhirnya pada malamnya Dewi Saraswati sendiri muncul di hadapan sarjana ini dan menyampaikan, jangan kamu bersedih. Kamu yang sedang kamu hadapi sebenarnya adalah suamiku. Jadi beliau adalah Tuhan Wisnu sendiri dan Narayana sendiri. Karena itu kamu datanglah berserah diri kepada beliau dan menjadilah muridnya seperti itu. Dan akhirnya beliau datang. Ya, begitu pula ketika beliau sampai di Jagannath Puri, beliau bertemu dengan Sarvabhauma Bhattacharya. Ketika itu Sarvabhauma Bhattacharya, beliau juga menjadi pengurus manajer di Jagannath Puri. Ya. Dan kemudian beliau juga adalah dijelaskan sebagai inkarnasi daripada Brihaspati. Ya. Dan beliau memberikan peringatan, oh Tuhan Chaitanya Mahaprabhu, Anda masih muda, kenapa Anda tidak belajar Vedanta Sutra? Tapi sebaliknya Anda berkeliling di jalan, menyanyi seperti itu. Ini bukan kegiatan dari para sannyasi. Sannyasi haruslah belajar Vedanta seperti itu. Dan kemudian si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, baiklah kalau Anda menginginkan seperti itu, saya akan belajar Vedanta dari Anda. Seperti itu. Ya, kemudian si Sarvabhauma Bhattacharya menyampaikan pengetahuan Vedanta Sutra ini kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu selama 7 hari 7 malam dan memberikan penjelasan dari Sangkaracharya yang disebut dengan penjelasannya disebut dengan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mendengarkan tapi tidak memberikan respon seperti itu. Nah, akhirnya dia bertanya, oh Tuhan Chaitanya, apakah Anda mengerti apa yang saya sampaikan? Ya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, saya mengerti dengan baik setiap sloka dari Vedanta Sutra yang Anda sampaikan. Tapi penjelasan Anda dari saririka basa yang disusun oleh Sangkaracharya, justru itu menutupi arti yang sebenarnya, seperti mendung yang menutupi sinar cemerlang dari matahari, seperti itu. Kemudian Sarvabhauma berkata, orang tidak akan mampu mengerti arti langsung daripada setiap sutra dari Vedanta Sutra ini, karena itulah diperlukan penjelasan gitu. Ya, penjelasan dari arti sloka itu adalah secemerlang matahari, tapi penjelasan yang Anda berikan dari saririka basa ini menutupi arti yang sebenarnya, itu yang dijelaskan. Kemudian karena kalah berdebat dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian mengatakan bahwa ulasan yang sesungguhnya ataupun komentar uraian yang sesungguhnya dari Vedanta Sutra adalah Srimad Bhagavatam gitu. Dan kemudian beliau juga mengatakan, oh saya juga membaca Bhagavatam gitu. Karena itu kemudian Sarvabhauma Bhattacharya memohon pada Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menjelaskan tentang Atmarama Sloka seperti itu. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan penghormatan kepada Sarvabhauma untuk menyampaikan ulasan terlebih dahulu. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu lebih lanjut menjelaskan dengan cara yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Sarvabhauma. Nah, kemudian karena merasa kalah, merasa kecewa, dia mengurung diri, ya, seperti itu. Kemudian malamnya Dewi Saraswati menyampaikan kepada Sarvabhauma Bhattacharya bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan karena itu beliau memberikan peringatan supaya dia berserah diri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan akhirnya keesokan harinya pagi-pagi sekali Sri Chaitanya Mahaprabhu datang kepada Sarvabhauma Bhattacharya membawa Jagannath Prasad. Ya, kemudian beliau mengetuk pintu, oh Sarvabhauma, ya, bangun begitu.
Begitu beliau bangun, beliau keluar membuka pintu dan Sri Chaitanya Mahaprabhu langsung memberikan jagannath prasad kepada Sarvabhauma. Ya, dan langsung beliau terima dan langsung memakannya. Biasanya beliau sebagai seorang brahmana dan guru seperti itu, beliau pasti terlebih dahulu akan mandi, melakukan sadhana terlebih dahulu, setelah itu baru dia akan menerima makanan. Tapi kali ini, apapun yang diperintahkan dan diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka Sarvabhauma Bhattacharya menerimanya. Dan dari semenjak itu, beliau berserah diri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan kemudian sebelumnya beliau menulis 100 astaka ataupun 100 pujian kepada yang bersifat mayawadi. Ya, dan memuji tentang Brahman dan memuji tentang gyana seperti itu. Kemudian beliau merubah semuanya itu menjadi bhakti dan Brahman itu diganti dengan personal Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Ya, dengan cara demikian Sarvabhauma Bhattacharya juga menjadi murid Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, demikianlah Sri Chaitanya Mahaprabhu menaklukkan menarik para sarjana, orang biasa dan sebagainya. Yes. Selanjutnya, Srila Jiva Goswami mengutip sloka dari kesastraan Weda yang mengatakan bahwa tidak ada, there is no necessity to performing sacrificial demonstration or ceremonial function. He commended instead of engaging in such external pompous exhibition, all people regardless caste, color, creed, and assemble together. Nah, di sini Srila Jiva Goswami menjelaskan bahwa ya, orang-orang tidak perlu membuat upacara-upacara yang besar-besar dan sebagainya seperti itu. Ya, karena ini zamannya sudah berubah. Dan dia menyarankan lebih baik orang berkumpul dan hanya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Ya. Dan untuk memuja Tuhan pada zaman Kali Yuga ini, cara yang paling mudah adalah Sankirtan yajna, mengucapkan nama suci Krishna. Krishna Varnan Twisa Krishna mengacu kepada that prominence should be given to the name of Krishna. Jadi Krishna Varnan Twisa Krishna artinya segala perhatian, segala korban suci, segala yajna ditujukan kepada Sri Krishna Chaitanya. Ya, yaitu dengan mengucapkan nama suci Krishna. Lord Chaitanya taught, ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kesetaraan Krishna ini dengan cara mengucapkan nama Mahamantra Hare Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should together chant. Ya. Karena itu untuk memuja Sri Chaitanya Mahaprabhu, setiap orang hendaknya mengucapkan bersama-sama mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya. To propagate worship in church, temple, or mosque is not possible because people have lost interest to that. Jadi pemujaan-pemujaan di tempat-tempat suci seperti itu, kebanyakan orang sudah kehilangan daya tarik seperti itu. Karena itu pada zaman Kali Yuga hanya dianjurkan bagaimana memuja Tuhan Yang Maha Esa hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Thus, worshipping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose and satisfying the Supreme Lord. Hanya dengan melaksanakan Sankirtan yajna ini, ya, kita semua atau seorang telah melakukan ya, korban suci yang tertinggi dan untuk mencapai tujuan yang tertinggi pula, yaitu untuk memuaskan personal Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga dikutip oleh Srila Prabhupada pernyataan dari Sarvabhauma Bhattacharya, murid terkasih dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. The principle of transcendental devotional service having been lost. Prinsip-prinsip pelayanan bakti telah hilang. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu muncul untuk to deliver again the process of devotion. Jadi sebelumnya proses bakti itu sudah hilang.
Tapi dengan kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau menegakkan kembali prinsip-prinsip bakti ini ya, melalui pengucapan nama suci. He's so kind that he is distributing love of Krishna. Jadi beliau sangat murah hati. Karena itu ya, sapaan ataupun pernama dia adalah Namo Mahawadanyaya ya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goratuse Namaha. Ya. Jadi beliau adalah disebut Mahawadananya Awatara. Di antara para awatara, beliau adalah Mahawadanya yang maha berkarunia. Kenapa beliau disebut maha berkarunia? Karena beliau Krishna Prema Pradayate. Karena beliau memberikan Krishna Prema ini kepada setiap orang. Dan Narottam Das Thakur juga mengutip bahwa Harinam Sankirtan ini adalah aset dunia rohani. Golokera Premadana Harinama Sankirtan. Ya, Harinam Sankirtan ini adalah aset ataupun kekayaan rahasia dari dunia rohani yang dibawa langsung oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu pengucapan Hare Krishna ataupun Yuga Dharma pada zaman Kali Yuga yang khusus sekarang ini adalah sangat spesial. Karena di Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah memasukkan Krishna Prema, cinta kasih Krishna di dalam Maha Mantra itu. Siapapun yang mengucapkan nama mantra Hare Krishna tanpa kesalahan, ya, dengan mengikuti aturan dan prinsip-prinsip yang benar, pasti nantinya mereka akan mencapai Krishna Prema. Dengan Krishna Prema tersebut, ya, orang bisa mengikat Krishna di dalam hatinya. Ketika orang sudah mengikat Krishna di dalam hatinya, maka dia mencapai kesuksesan tertinggi dalam kehidupan sebagai manusia. Ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Saya mengambil waktu 1 jam 15 menit. Sekarang saya kembalikan pada pembawa pada host pada pagi hari ini. Silakan. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj dan Dawat Pranam. Hare Krishna mohon karunia-Nya. Yang bertanya, apakah pengucapan nama Tuhan Sri Krishna dipengaruhi oleh lokasi tempat di mana nama mantra diucapkan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal? 2. Dalam sloka Narayana Samhita disebutkan dua parayair janair Wisnu Panca Ratrais tu Kewalai. Di zaman dua para yuga Sri Wisnu dipuja hanya dengan pemujaan arca dan prinsip Narada Pancaratra ya. Tetapi ya, kalau itu nama matrena pujate bagawan harihi. Ya. Di zaman kali atau kalau hanya dengan mengucapkan nama Tuhan Mahamantra Hare Krishna. Apakah di zaman kali ini kombinasi keduanya pemujaan arca bersamaan dengan Sankirtan Maha Mantra Hare Krishna berlangsung akan lebih efektif untuk mencapai prayojana. Ya. Both daily worship and chant Maha Mantra Hare Krishna. Mohon Guru Maharaj berkarunia memberi elaborasi dengan penjelasan penegasan kata kewalaih hanya dengan. Ya. Mohon karunia pencerahannya penjelasan dari Guru Maharaj. Hare Krishna matur suksema. Hare Krishna Prabu Param Satya Das, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat baik ya. Jadi yang pertama, apakah pengucapan nama Tuhan Sri Krishna dipengaruhi? Ya. Nama suci Krishna itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Abhinatvam nama namina. Ya. Dan juga dijelaskan di dalam Sisastaka sloka kedua. Ya. Nam-nama kari bahuda nijasara saktis. Ya. Jadi pada nama suci Krishna, segala sakti, segala kekuatan rohani Krishna sudah ada di dalamnya. Karena itu pengucapan nama suci Krishna
tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Dan dalam sloka itu juga Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan, ya, tidak ada aturan dan peraturan yang ketat untuk mengucapkan nama suci ini di mana saja dan kapan saja. Ya. Nah, untuk lebih jelas mengenai hal ini, saya akan memberikan sebuah cerita pendek. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Hanumanji, beliau adalah penyembah Sri Rama. Ya. Dan beliau ingin semua orang mengucapkan nama suci Sri Ram. Nah, ini ada seorang saudagar ataupun Waisya. Dia membuat tepung, ya, dengan membuat dengan cara melindas. Kalau dibalikan kita punya lesung batu itu, ya, dan kemudian ada tiang di sana, kemudian diputar itu, dilindas biji-bijian apapun untuk menjadi tepung seperti itu. Nah, untuk melakukan kegiatannya ini, dia menggunakan sapi atau kerbau bagi ditunggangi dan diputar keliling seperti itu. Dan dia duduk di atas kerbau itu dan sepanjang hari hanya mengatakan hat, hat, hat gitu. Seperti orang tua ketika dulu membajakan kita hat, kret, sus gitu ya. Ya. Karena itu si Hanumanji mengatakan, kenapa hanya mengucapkan itu saja? Kenapa kamu tidak mengucapkan nama Ram, 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 Ram gitu? Ya, kan lebih berarti gitu. Saya tidak ada waktu kalau saya mengucapkan hal-hal yang lain. Ini sapi atau kerbau saya ini tidak bergerak begitu. Ya, tapi bagaimana kapanpun kamu punya kesempatan, kamu gunakan kesempatan itu untuk mengucapkan nama suci Ram gitu. Nah, ini Narada Muni yang menyampaikan seperti itu. Kemudian dia mengucapkan, ya, saya hanya memperoleh kesempatan ketika saya mandi atau buang kotoran begitu. Nah, kapan saja boleh diucapkan begitu. Nah, kemudian dia mengucapkan nama suci Ram sambil jongkok begitu. Ya, karena ketika dia kusuk mengucapkan nama suci itu, dimanapun nama suci Ram diucapkan, karena itu nama suci tidak berbeda dengan Sri Ram sendiri, maka Hanuman melihat siapa yang mengucapkan nama suci ini begitu kusuk sekali. Maka dicari sumbernya itu, dilihatlah orang yang sedang jongkok mengucapkan nama suci, sedang berak seperti itu. Maka dia menendang punggung orang itu gitu. Ya. Sampai terjungkal dia. Kemudian dia datang ke istana, ke Ayodhya, dan dia bertanya, oh saya mau darsan dengan Tuhan Sri Rama. Oh Tuhan Sri Rama, beliau belum bangun, beliau masih tidur di tempat tidur. Karena beliau mengatakan punggung beliau sakit begitu. Ya, kemudian beliau datang, sujud kepada Sri Ram. Oh Tuhanku, kenapa Anda belum bangun begitu? Oh, engkau telah menendang punggungku begitu. Mana saya berani menendang punggung Anda begitu? Ya, karena kamu telah menendang orang, ya, yang sedang yang sedang berak dan mengucapkan nama suciku begitu, dan kamu menendang punggungnya, maka seperti itu. Ya, itu membuktikan bahwa nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri atau Sri Ram sendiri. Ya, itu contohnya. Jadi bisa diucapkan di mana saja, kapan saja. Lebih banyak diucapkan lebih baik daripada kita mengucapkan kata-kata yang lain seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, pada saat zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, mereka hanya melaksanakan sankirtan saja. Tapi pada saat ini atas ajaran dari Srila Prabhupada, kita mengkombinasikan antara Pancaratra Widi, pemujaan arca, dan dan pengucapan nama suci seperti itu. Karena itu Srila Prabhupada membuat tempel-tempel ataupun asram-asram di mana-mana untuk menyibukkan para penyembah untuk memuja arca, kirtan, perayaan, dan sebagainya seperti itu. Sehingga dengan proses ini, proses penyucian kita lebih baik, lebih cepat seperti itu. Karena juga kita adalah roh-roh yang terikat. Kita belum mampu untuk secara langsung mengucapkan nama suci Krishna secara murni. Karena itu pengucapan nama suci Krishna juga ada 3 tahapan. Ya, nama aparad,
nama Abbas dan juga Sudanam seperti itu. Ya, jadi karena itu Srila Prabhupada mengajarkan kombinasi antara Arcanam dan yadnya dan sebagainya seperti itu, ya, dan pengucapan nama suci Krishna. Sehingga dengan demikian ini adalah untuk membantu proses penyucian diri kita, ya, seperti dari 8 atau 9 langkah itu, mulai dari adosrada, kemudian tata sadusanga, kemudian bhajana kriya, ya, anarta nivritti. Ya. Paling tidak kita mencapai anarta nivritti, artinya kita tidak tertarik lagi dengan kepuasan indriawi yang kasar seperti itu. Tapi yang halus itu akan bisa akan hilang ketika orang mencapai Krishna Prema. Artinya pada paling tidak kalau orang sudah mencapai ya Krishna Prema begitu, baru semua anarta itu hilang seperti itu. Jadi karena itu kita diajarkan untuk bisa kita melaksanakan yadnya, kita memuja arca, tapi semua inti sari dari semua kegiatan itu adalah pengucapan nama suci. Ada ulasan juga dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati yang menjelaskan bahwa dari 64 cara bakti, ya, 5 diantaranya adalah yang paling utama, yaitu Sadhu Sangha, ya, Bhagavata Srawana, Nama Kirtana, kemudian Sri Murtira Pujana ataupun Maturawasa dan pemujaan arca. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengulas bahwa dalam setiap langkah dari 5 aspek ini selalu penekanannya adalah pengucapan nama suci, maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, seperti itu. Ya. Sampun Prabu? Nggih, Hare Krishna. Prabu Guru Sewa? Ketut Suwarna ya? Angkat tangan. Iya, ya. Silakan dulu sebelum ada juga di chat pertanyaan lagi. Silakan yang Prabu yang angkat tangan dulu. Pak Ketut Suwarna silakan dulu. Oke, Hare Krishna Pak Tut. Sebentar Pak Tut. Yeah. Kita Marat tentang kewalai beliau meminta penjelasan kewalai hanya dengan ini yang belum dijawab. Kewalai, ya. Hanya dengan mengucapkan nama suci, artinya tidak melaksanakan seperti yang kita kutip tadi, ya, Hare nama kewalam. Ya, kalau nasti ewa, artinya kewalai, artinya hanya dengan mengucapkan nama suci. Tidak dengan cara yoga, tidak dengan cara karma yoga, tidak dengan cara jnana yoga, tidak juga dengan cara raja yoga seperti itu. Yoga-yoga yang lain. Itu yang dimaksud. Ya, hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Ya. Oke. Tambah jelas. Ya. Nah, sebelum ke soal suci ada ini dari Prabu Rupanuga. Dia mau reaksi dari Prabu Paramsatya Dumun. Saya clear dari pertanyaan itu supaya memuaskan Pangde Galang Padang. Sampun api, silakan disikat. Sampun Patu Suksma Guru Maharaj, Prabuji, Prabu Samjitan Guru Maharaj, sampun Galang. Haribal. Oke. Caranya cari host atas waktunya, Maharaj Sundarananda Das atas materi yang telah disajikan, Prabu dan Mataji semuanya atas kehadirannya, mohon karunia-Nya. Saya menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, pada zaman Kali Yuga, sebagaimana dijelaskan tadi, tidak ada cara lain untuk mencapai keinsapan rohani
selain pengucapan nama suci, pengucapan nama suci Sri Krishna. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan daripada tapa, meditasi dan samadhi, persembahan korban suci dan yatnya, pemujaan dan pelayanan arca wigrahanya, dan demikian juga bagaimana posisi atau kedudukan karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga pada zaman Kali Yuga saat ini. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, Suksma Dahat Prabu atas pertanyaannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin mencapai keinsapan rohani yang tertinggi, ya, untuk menyadari Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, hanya dengan cara ini yang sudah ditetapkan. Ya, Yajñai Sankirtana Prayair. Ya, artinya dengan kirtan. Ya, dan ini juga Dewa Brahma, Narada, semua mengajarkan seperti itu. Inilah caranya. Nah, cara-cara yang lain itu biasa bisa diikuti oleh semua masyarakat yang lainnya. Karena setiap orang tidak mempunyai tujuan yang sama. Seperti itu, Prabu. Ya. Seperti karma yoga, masih banyak orang yang mengikutinya sesuai dengan tingkat kesadaran mereka masing-masing. Ada juga yang kalau di India, di Himalaya masih banyak yogi-yogi yang bermeditasi di sana seperti itu. Ya. Jadi Gyana Yoga juga orang yang mengembangkan Gyana, belajar Weda apa dan sebagainya, masih banyak seperti itu. Itu adalah pilihan, Prabu. Tapi kalau orang betul-betul ingin mengerti tentang Krishna, tentang Chaitanya Mahaprabhu, hanya dengan Sankirtan Yajna. Nah, apapun yang hidup di masyarakat itu adalah pilihan. Karena itu semua diajarkan dalam Weda. Hanya dengan mengikuti itu, orang tahap demi tahap, nantinya ketika hati dan pikiran mereka disucikan dengan proses yajna yang mereka ikuti itu, nantinya akan sampai pada Sankirtan Yajna ini, seperti itu. Okay. Bukan itu berarti tidak boleh dilakukan. Setiap orang mempunyai pilihan seperti itu, Prabu. Ya, karena Krishna tidak ingin memaksakan orang. Ya. Ini harus dari kesadaran. Karena Krishna ingin cinta yang murni, pure devotion, pure love begitu. Cinta yang murni, bhakti yang murni seperti itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan, harus karena itulah setiap jiwa diberikan kemerdekaan untuk memilih jalan, tapi resikonya tanggung masing-masing seperti itu, Prabu. Nggih. Hare Krishna. Sampun? Paham, Prabuji? Sampun. Suksema, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kira sudah memberikan inspirasi bagaimana kita hanya berfokus pada pengucapan nama suci Sri Krishna saja kalau kita mau mengerti Sri Krishna dan Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara hanya lain. Itu saja. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Ya, sudah apa yang Prabu tanggap sudah betul seperti itu. Ya, lebih lanjut ini ada pertanyaan, Prabu bacakan. Bisa baca niki pertanyaan dari Prabu Rupanugang. Iya. Penduduk Bali asli niki, kiri Galungan, matakon tentang Galungan. Iya. Terus Aran. Ya. Apakah hari raya Galungan dan Kuningan yang akan datang lagi 6 hari lagi, apakah ada kaitannya dengan Bhakti Yoga ini? Apakah ada kaitannya juga di sastra Nggih Suksma? Ya, jadi semua upacara yang dilakukan di Bali, Galungan, Kuningan, itu ada dasar sastranya. Ya, tentu saja dari lontar-lontar, dari kitab-kitab yang lain seperti itu. Tapi tidak ada dijelaskan dalam Bhagavad Gita ataupun secara spesifik. Ya,
baik dalam Srimad Bhagavatam ataupun dalam Chaitanya Charitamrita ataupun Upanishad lainnya seperti itu. Karena itu adalah merupakan local genius. Ya. Jadi karena itu kita sebagai penyembah apapun yang kita lakukan hendaknya disertai dengan pengucapan nama suci. Kita boleh melakukan hari raya galungan dan sebagainya begitu. Seperti itu adalah kewajiban kita untuk masih mempertahankan budaya kita yang diluhung. Cuman inti sarinya adalah menambahkan Krishna di sana. Jadi sastra mengatakan apapun yang ada di dunia material itu adalah milik Krishna. Ya, tapi kalau tidak ditambahkan angka 1 di dalam, artinya tidak dipersembahkan untuk Krishna, ya, nilainya akan kurang seperti itu. Tapi kalau ditambah angka 1, ditambahkan nama suci Krishna ataupun ditujukan untuk Krishna terlebih dahulu, itu dari 0 menjadi 10 gitu. Ya, kalau 0-nya 2 menjadi 100 seperti itu. Ya, jadi itu nilainya. Itulah pentingnya kita sebagai penyembah mengajarkan sesuatu yang benar. Apapun yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan harus ditujukan pertama untuk Krishna. Sama seperti baru kita melewati bulan Damodar ini, kan ada di sana aktivitas Krishna melarang menghentikan indrayadnya yang dilakukan setiap tahun oleh Wasudeva dan penduduk Brindawan. Kemudian dialihkan untuk memuja Bukit Govardhan. Karena Bukit Govardhan lah yang memberikan kehidupan pada sapi-sapi semua dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi itu adalah indrayadnya itu adalah untuk memuja dewa ataupun indra seperti itu. Ya. Jadi ketika Krishna sendiri hadir di Brindawan, kenapa masyarakat Brindawan orang tuanya itu memuja orang lain begitu maksudnya? Hanya akulah yang berhak seperti itu. Dalam Bhagavad Gita kan dijelaskan Bhaktaram Yajñata Pasam Sarva Loka Maheswaram Suridam Sarva Bhutanam Yatva Mam Samtim Riceti. Ya. Jadi beliau adalah penikmat dari segala korban suci, yadnya dan sebagainya. Ya. Bhaktaram Yajñata beliau adalah penikmat dari, artinya korban suci apapun, persembahan apapun yang dia lakukan, hendaknya dipersembahkan kepada Krishna. Pertapaan apapun yang dilakukan, hendaknya dimaksudkan untuk menjadi sadarakan Krishna. Itu maksudnya. Bhaktaram Yajñata Sarva, beliau adalah pemilik segala sesuatu yang ada di ciptaan alam semesta ini. Sarva Loka Maheswara. Beliau memiliki loka, artinya setiap alam semesta dan beserta isinya. Ya. Sarva Loka Maheswaram Suridam Sarva Bhutanam. Ya. Mereka yang berserah diri kepada Krishna dan mengikuti proses ini dengan baik, mereka akan mencapai kedamaian. Kan seperti itu dijelaskan. Ya. Jadi kalau secara harfiah, ya, tidak ada kaitan langsung dengan apa yang kita lakukan, tetapi segala sesuatu yang dilakukan di Bali itu ada ada mengandung unsur baktinya, tapi bukan bakti yang murni yang menonjol gitu. Ya, karena kalau kita ikuti persembahyangan di pura dan sebagainya pancayatnya, dan kan ada juga sembahyang untuk kalau kita ikuti, dengarkan doa-doa para pandita kita yang memimpin upacara itu, ada disebutkan nama Wisnu, nama Krishna, walaupun ada yang secara langsung diucapkan ataupun secara samar seperti itu. Ya, jadi semuanya sebenarnya intisarinya adalah dari kitab suci Weda, tetapi sudah disesuaikan dengan lokal jenisnya seperti itu. Ya, Hare Krishna. Ampun Guru. Ya. Putus lagi. Ya sudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Baik. Sebelum tiang minta tanggapan dari Prabu Rupanuga, sebagaimana biasa di dalam Zoom kita, mohon izin Ki Guru, apakah diizinkan, karena ini ada penyembah yang lain juga yang senior, Adi Purusa, Prabu Dritatma, Visubananda, Mataji Sakti Rupa, Mataji Yamuna dan lain-lainnya. Biasanya ada juga
kalau pertanyaan itu ada yang ingin menambah menjelaskan. Ya, silakan. Ya, silakan. Karena ini kan forum. Iya. Ya. Inge, mohon maaf sebelumnya begitu. Kalaupun tidak tidak apa-apa. Ya. Ini diskusinya terbuka. Ya. Karena beliau bertanya kepada kita semua, Prabu dan Mataji. Jadi seandainya tadi pertanyaan dari Pak Puru Panuga ini, mungkin sedikit dari Tiang, kalau dalam pentar pengantar acara di Pura atau di biasanya ada mungkin sembah ring betare samudaya keseluruhan. Iya. Ya, semua itu bisa di situ bisa konsentrasikan. Intinya jag blogodoga uji malu jag bo manisna nah, penghormatan kepada dipuja di sana itu juga kita lakukan. Karena beliau juga pasti karena sering dipersembahkan, diundang. Mungkin saja datang, mungkin tidak, tapi kan ada pernah yogi dari India datang ke Bali dan mengatakan banyak tempat ibadah di Bali kosong gitu. Saya diskusi dengan orang pengantar, tapi dia merhati gitu. Malah dia balik, yogi ini tuh kosong gitu. Nah, ada hal seperti itu. Ya. Jadi ini harus bijak menyikapinya. Yang hari sering disebut oleh mantra-mantra Suli maupun pemangku. Ya. Lanjut mungkin Prabu Adi Purusa. Ini beliau muncul ingin menambahkan. Ampuraya perjanjian hari kepastian Suaranya Prabu terputus-putus itu. Haribol, mohon videonya ditutup, putus-putus suaranya. Prabu Sucaru juga tutup mic. Oke. Guru jangan. Guru, suaranya putus-putus. Ya, Prabu Sucaru tutup. Suara saya bukan. Prabu Sucaru ditutup. Ya, pause antara sumber dan satu penanya saja. Prabu Sucaru mic-nya di suara. Kalau video tidak masalah, video biasanya tidak mengganggu, kecuali yang besar. Lanjut Prabu Adipura. Ada Prabu Subhananda nanti di Jogja. Hilang. Iya, hilang Oke, ya. baik. Hare Krishna, Ampura, Prabuji. Ya. Ada chat itu, ada di chat pertanyaan dari Prabu Nyoman Wijaya dan Prabu Adi Purusa ini kan. Di layar Prabu ada nggak nih? Ampura. Terima kasih informasinya. Sebelum lanjut karena nanti Prabu Nuga menyambut galungan supaya bagaimana tanggapan sudah sampaikan dulu narasumber. Haribol, Prabu Panuga. Ya, bagus sekali penjelasannya. Menyambut Hari Raya Galungan, biar tidak ada mengganjal di hati. Terima kasih Prabu Sundar atas karunia-Nya pada pagi hari ini sudah menjelaskan dengan gamblang sekali. Hare Krishna. Hare Krishna, Suksma Prabuji, Haribol, selamat Hari Raya Galungan untuk semuanya. Dan juga kalau bisa kutip sedikit dalam Isyafan tentang bagaimana cara kita menjalankan ini, hendaknya juga hal-hal berkaitan dengan bakti. Kalau karena melakukan itu sembahyang di pura, di Meran, Mebanten, kalau bisa yang Satwika itu membantu dan bisa mengamankan dan bakti kita, yang kira tidak salah. Dan kita semua hampir menjalankan itu ya. Kali yang memang sudah bisa dalam situasi dan kondisi masing-masing yang mengukur itu. Oke, baik, terima kasih. Yang akan lanjut. Ada pertanyaan. Ya, siapa ini yang komentar? Ya, lanjut Prabu. Pancakalpa Dumun sarang Guru Maharad Pancakalpa Prabuji, Hare Krishna. dan penyembah sarang Sami Ampuro yang tertarik dengan pertanyaan Prabu Tanti terkait dengan galungan, hubungannya dengan Bhakti Yoga sangat berhubungan Prabu Kenten. Sangat berhubungan. Why kan Kenten ini pertanyaannya. Mungkin secara harfiah di dalam kitab kita tidak akan temukan kata-kata
rayakan Galungan Maha Mahotsawa, kan tidak ada nih. Intinya semua dari 9 cara bakti Srawanam Kirtanam Wisnu Smaranam Padaswana Marcanam Wardanam Dasam Sakyam Atmawidanam ada hubungannya semuanya. Dari mendengar, kalau di sini kita mendengarkan minimal Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam dan Sri Chaitanya Charitamrita, ini sumber dari apa yang menjadi tendensi masyarakat Bali pada khususnya yang dituangkan di dalam Sundaregama. Ya, terkait dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau kita kaitkan dengan Bhagavad Gita, 4 sloka 78 ya kalau tidak salah nih. Yada yadahi dharmasya glanir bawati barata vyutanam madharmasya tadatmanam sri jamiaham dan lain sebagainya. Kapanpun kebaikan itu diselewengkan dan merajalela ketidakbaikan pada saat itulah ku muncul, oh putra Barata. Untuk apa? Sudah Prabu jelas semuanya. Haribol hilang. Sadunam Winasaya Caduskrit ada di lokal genius Prabu. Dewa Indra yang menciptakan air di tampak siring nih melawan yang dianggap Asura. Itu cerita rohani yang mungkin kita tidak terjangkau, bahkan kita juga mendengar cerita-cerita selaksa ribuan tahun yang lalu yang tercantum dalam Srimad Bhagavatam dan sebagainya. Sangat erat sekali kaitannya Prabuji. Jadi yang kedua, justru Prabu bisa memberikan suri teladan terhadap saudara-saudara sendiri yang ada di lingkungan itu, bisa memberi contoh bahwa kita tidak bertentangan. Seperti sarannya Prabu nya, bahkan lihatnya yang luar biasa yang sering kita melakukan melalui sadakriya. Jadi kita offering kepada beliau. Itu ada kaitannya luar biasa sekali. Bahkan Prabu sangat bersyukur bisa berada di tataran kesadaran Krishna yang mampu memberikan nilai lebih kepada leluhur-leluhur kita. Itu sastra juga mengatakan. Nah itu tambahan untuk menguatkan keyakinan Prabu. Jangan sampai kita mempertentangkan tatanan tontonan ya menjadi tuntunan kan kita jadinya tuntunan kita di kesadaran Krishna tidak menjadi pertentangan. Oleh karena itu ngiring sarang-sarang masarangan untuk bersama-sama dalam kebersamaan untuk bersinergi. Benang merahnya di mana kita dapat kaitkan, di mana kita dapat jarit, di mana kita dapat sinkronkan sehingga berkolaborasi naik ke depannya kita bisa berada di tataran Wasudewa Kutumbakam Tatua Masih Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mandrawa. Mungkin itu Prabu Marat, Guru Marat juga Ampuro niki. Ya. Ampuro. Ya, no problem. Bukan saya mengatakan tidak ada sama sekali. Kan begitu saya bilang tadi. Ya, ada sembilan, ada benang merahnya sedikit tapi tidak menghusus. Seperti itu. Seperti cerita daripada Maya Denawa dan sebagainya itu. Kan yang dipakai tokoh utama di sana kan Indra gitu. Ya, jadi karena pemujaan yang tertinggi di masyarakat kita pada umumnya sampai pada para dewa seperti itu. Karena mereka belum mengerti di mana posisi Krishna. Karena Krishna juga dianggap sebagai manusia biasa gitu. Karena itulah orang lebih memuja Brahman daripada memuja Krishna. Kan seperti itu. Itu yang titik itu yang kita lihat kekurangannya seperti itu. Dan memang belum semua orang kan bisa menerima itu. Jadi karena itulah kita juga dulunya kan juga kita mempraktikkan apa yang ada di masyarakat kita. Tapi karena karena kita sudah mempraktikkannya sebelumnya dan kita sekarang meningkatkan diri kita pada ajaran Bhakti Yoga yang lebih mengkhusus seperti itu. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan. Kalau saat upacara di pura atau di mana, ya ketika ada kesempatan kita masih bisa hadir seperti itu. Karena itu adalah untuk kepada para dewa bukan bakti Prabu. Harus dibedakan mana penghormatan dan mana bakti. Bakti hanya untuk Krishna. Bhakti amam abhijanati. Itu jelaskan. Ya, Krishna hanya bisa dimengerti dengan bakti, tidak dengan yadnya, tidak dengan yang lain-lain seperti itu.
Itu yang harus kita sebagai penyembah harus kita pahami. Bukan berarti kita menolak atau menyepelekan yang lainnya. Seperti itu, Prabuji. Ya. Oke. Baik, sudah jelas ya. Jadi Prabu Rupanuga dapat tambahan lagi dari Prabu Dijotama itu. Jadi jangan khawatir, itu bagian dari toleransi. Ya. Prinsip tetap dipegang. Tiang kok tidak melihat chat yang masuk katanya dari Nyamanastika dan Prabu Adi Purusa. Ya. Guru Sundar bantu langsung. Saya juga di sini tidak ada yang muncul juga anunya. Ya. Tadi Mas Haji siapa yang bilang? Boleh saya yang bacakan? Ya, silakan bantu bacakan. Iya, silakan. Ya, Maret semua. Ini dari Prabu Nyoman Wijaya. Ya. Jadi Haribol Hare Krishna, Jai Guru Maharaj. Izin bertanya Guru, mohon karunianya, apa tujuan Tuhan Sri Krishna muncul ke dunia ini dengan warna yang berbeda-beda? Dan apa makna dari warna-warna tersebut? Haribol. Itu pertanyaan dari Prabu Nyoman Wijaya. Ya. Jadi beliau muncul pada Prabu Adi Purusa. ya. Oke. Jadi beliau muncul pada zaman berbeda dengan ciri yang berbeda, Prabu. Jadi karena setiap zaman itu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan juga cara yang berbeda seperti itu. Ya. Kalau pada zaman Satya Yuga dengan orang meditasi, dengan pada zaman Treta Yuga dengan cara yang berbeda pula. Ya, dengan pada zaman Dwapara Yuga dengan Arcanam, tapi Kali Yuga dengan Harinam Sankirtan. Jadi objek pemujanya juga berbeda-beda seperti itu. Ya. Tapi Krishna Persona Tuhan Yang Maha Esa yang asli hanya muncul pada Dwapara Yuga yang khusus, hanya satu kali dalam satu hari Brahma. Nah, setelah kemunculan Sri Krishna Persona Tuhan Yang Maha Esa pada Dwapara Yuga yang khusus, kemudian pasti akan disusul dengan Kali Yuga yang khusus, di mana beliau akan muncul lagi sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu itu. Itu juga hanya satu kali dalam satu hari Brahma. Ya. Jadi inilah kesempatan kita yang terbaik. Kalau kita ingin menemukan kesempatan seperti ini, harus menunggu sampai satu hari Brahma berikutnya lagi. Jadi ini penekanannya, Prabu. Jadi karena itu setiap beliau muncul dalam waktu ya ataupun zaman yang berbeda dengan ya, kemunculan beliau juga dengan identitas yang berbeda seperti itu. Jadi tidak selalu Persona Tuhan Yang Maha Esa yang asli yang muncul, tapi awataranya atau ekspansinya seperti itu. Tapi khusus untuk Dwapara Yuga dan Kali Yuga ini, beliau sendiri langsung muncul untuk mengajarkan Sankirtan yadnya seperti itu. Sampun dipahami, Prabu? Prabu Nyamanastika? Sama seperti Prabu juga kalau pergi ke umpamanya mengikuti upacara berkabung pakai pakaian hitam-hitam seperti itu kan tradisi kita. Kalau ke pura pakai putih-putih, kalau ke kantor lain pakaiannya setelannya kan seperti itu. Kita aja sering berganti pakaian seperti itu. Ya, Tuhan juga begitu menyesuaikan dengan zaman gitu. Sampun. Nggih. Silakan. Oke, sampun katanya tadi. Ya. Marji sudah tukar video dibacakan lagi yang dari Prabu Adi Purusa. Mohon yang Hare Krishna. Ini dari Prabu Adi Purusa. Hare Krishna Guru Maharaj, izin bertanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan Yang Maha Esa di zaman kali, adalah Sri Krishna sendiri. Mengapa kita masih memuja Sri Radha Krishna dan atau Sri Jagannath Baladev
dan Subada Dewi. Mohon penjelasannya. Matur suksema dan dapat pranam. Karena tidak ada perbedaan antara Gauranga Prabhu dengan Sri Krishna dan Sri Jagannath. Itu adalah Krishna yang sama dalam lila yang berbeda. Mohon yang belum mute di mute dulu supaya tidak Kita ini dulu, ya. suaranya double. Ya, seperti itu. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri, tapi mood beliau adalah sebagai penyembah. Ya. Sri Gurudev menjelaskan setelah beliau kembali ke dunia rohani, sebelumnya beliau mengajarkan dalam God Gita ajaran yang rahasia, Sarva Dharma Paritraja, berserah diri hanya pada diriku, seperti itu, dan ya, hanya menjadi penyembahku, seperti itu. Tapi beliau hanya mengajarkan secara teori. Tapi kalau tidak beliau sendiri yang turun memberikan contoh bagaimana bakti itu dilakukan, bagaimana penyerahan diri itu dilakukan, siapa yang dapat melakukan? Lebih-lebih di otak Kali Yuga kita sekarang ini yang sangat merosot seperti itu. Karena itu beliau bermurah hati turun pada zaman Kali Yuga sebagai penyembah. Beliau sendiri memberikan contoh bagaimana bakti yang murni, bakti yoga itu dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan nama suci beliau sendiri, seperti itu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Karena itu beliau muncul dengan cara yang berbeda. Nah dan beliau juga mengajarkan, karena beliau muncul sebagai penyembah, ya, beliau mengajarkan bagaimana kita mencapai Radha Krishna, mencapai Krishna hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, karena nama suci Krishna, Hare Krishna itu kan Radha Krishna sebenarnya, seperti itu. Ya. Jadi beliau mengajarkan cara untuk mencapai Radha Krishna, mencapai Krishna dengan mengucapkan nama suci Krishna, itu yang beliau ajarkan. Itu. Nah, kalau Sri Jagannath, beliau adalah dalam lila yang khusus. Itu dalam Mahabhava Prakasa ataupun dalam kerinduan yang sangat besar antara Radha dan Krishna, antara Srimati Radharani dan Krishna, seperti itu. Ya. Jagannath adalah Krishna dalam kerinduan kepada Srimati Radharani. Sedangkan Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah dalam moda sebagai Srimati Radharani yang selalu rindu kepada Krishna, gitu. Ya, jadi Jagannath Puri adalah mempunyai makna yang khusus, yaitu Wipralamaksetra, dan juga adalah mood perpisahan dan pertemuan juga sekaligus ada di sana, seperti itu, Prabu. Itu nanti ceritanya beda lagi, gitu. Ya. Oke. Prabu Adita, jawabannya pengbeneran. Mengajarkan diri beliau sendiri. Iya. Apakah ada respon? Ini agama yang Prabu Adi berusaha dari tadi malam, ponan caranya kayak di dalam air. Oke, kita mari dulu. Jadi ada reaksi dari Dewi Made Agus. Jadi mengapresiasi dengan memberikan tangan. Apakah ada lagi? Langsung Ryan. Silakan Ugi. Ya, terima kasih Prabu Sangkirtan. Dan saya mengaturkan sembah sujud kepada Guru Maharaji. Hare Krishna, Haribol, Prabu. Ya, pertanyaan saya sederhana aja, Guru Maharaj. Ya. Apa yang bisa saya ambil dari kelas kita hari ini? Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ya. Jadi Prabu sudah dari tadi mendengarkan apa yang Prabu bisa petik, yaitu bahwa ucapkanlah nama suci dengan sebaik-baiknya. Ya. Ataupun tingkatkan keyakinan kepada nama suci, ya, melakukan pelayanan kepada para penyembah, menghormati para penyembah Sadhu Guru Vaishnava, dan praktikkan kesadaran Krishna dengan sebaik-baiknya. Ya, karena dengan ini kita akan mencapai tujuan tertinggi kehidupan kita sebagai manusia,
yaitu untuk mencapai Krishna Prema, artinya mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna, seperti itu. Dengan kita mengembangkan Krishna Prema di dalam hati kita akan mencapai Krishna. Ya, siapapun yang mendapatkan Krishna, itulah kesuksesan tertinggi dalam kehidupan sebagai manusia. Karena kita diberikan badan manusia hanya khusus untuk itu sebenarnya. Bukan untuk hal yang lain. Kalau untuk kepuasan indriawi, itu sudah kita diberikan berbagai badan, bentuk badan yang lain-lainnya. Kita sepuas-puasnya bisa menikmati apapun yang kita inginkan dengan badan yang berbeda-beda. Tapi khususnya badan manusia sebenarnya hanya dimaksudkan untuk mencintai Tuhan, untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan, Krishna, seperti itu. Jelas, Sampul, tidak terima ada tujuan. Oke. Apakah ada lagi yang mau ingin berdiskusi? Ini tentunya sudah ber-8 lebih 3 menit. Kita tidak membatasi, tapi jika memang sudah dianggap cukup, kita akan akhir sampai di sini. Sampai kemudian terima kasih narasumber Guru Nanda akan bagi terima kasih. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji, kami ucapkan terima kasih kepada tim Sangha ini, Krishna Kartamrita Sangha, atas kesempatan yang diberikan pertama kali ini. Ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Dan tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian kami pada pagi hari ini ada kekurangan ataupun kekeliruannya, seperti itu. Hare Krishna, terima kasih banyak. Haribol, Hare Krishna.